Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, lucu. Baik lagi sama gua Analisa Prahman di channel gua, di konten gua yang ngebahas seputar Vespa Matic. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi nonton nih, gua jamin gak akan pernah rugi, gak akan pernah risih, gak akan pernah keberatan buat subscribe channel ini biar gue makin semangat, biar gue makin konsisten buat upload videonya, biar gue bisa ngasih informasi-informasi seputar Vespa Matic. Gue yakin nih, dari beberapa orang yang nonton video gue ini pasti mempunyai masalah yang sama gitu sama yang pernah gue alamin, pasti. Jadi gue jamin kalau misalkan lo nge-subscribe channel gue ini, lo bakal ngedapetin informasi yang lo butuhin deh pokoknya. Gue jamin. Jangan lupa ya, subscribe dulu, like, comment, share. Pokoknya semua yang lu pertanyain bakal gue jawab. Jadi buat kesempatan kali ini di video gue sekarang gue bakal ngebahas tentang lanjutan video yang kemarin. Kalau misalkan video yang kemarin itu gue ngebahas tentang masalah Vespa Matic, terus masalah apa aja sih yang biasanya dirasain sama pengguna Vespa Matic kayak gue, kayak lu, kayak semua teman-teman gue di luar sana. Sekarang gue bakal ngebahas tentang kalau misalkan part Vespa Matic lo ada yang rusak, sebenarnya ada yang lebih murah cuy. Jadi kita bisa ngakalin dengan substitusional substitusi part Vespa Matic menggunakan part Jepangan. Anjay, ini gue yakin lu semua nunggu-nunggu banget nih. Karena gimana ya, kalau misalkan lu semua ganti part Vespa, Orion Vespanya itu mahal banget cuy. Parah, bener-bener mahal. Kayak Fanbel 700. Ayo, Fanbel doang 700. Gua ada nih substitusinya. Jadi untuk yang pertama, sebenarnya Vespa tuh nggak ribet. Sebenarnya tuh Vespa mahal cuy. Yang bikin kita males buat ngerawat Vespa itu kadang duitnya. Ribetnya mah enggak, tapi Vespa itu mahal. Tapi jangan sampai lo punya pikiran tuh kalau ya udah emang adanya begini gitu, gue terima aja apa adanya. Jangan, lo harus mengubah pola pikir lo. Lo harus mengubah sudut pandang lo, perspektif lo, gimana caranya kita mengakalin part Vespa yang mahal ini menjadi ramah di kantong, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Harus diingat tuh ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi semua yang kita ganti dengan cara ninja, dengan jalan ninja ini, semua ada konsekuensinya. Tapi kita harus tahu, kalau misalkan kita ngebahas tentang Vespa Matic, kalau kita makainya benar, kita ganti olinya rutin, kita servis bulanannya rutin, semua insya Allah aman. Jadi untuk yang pertama nih, gue bakal ngebahas tentang part yang pertama, part Jepangan yang bisa masuk ke Vespa Matic. Yang pertama ada, jadi kabar rem belakang itu ada yang bilang bisa pakai Vario, bisa pakai NMAX. Nah, tapi kalau gue pribadi, daripada gue beli yang original Piaggio lebih mahal, gue prefer ke dan motor. Nah, dan motor nih lebih murah nih. Nanti buat teman-teman semua yang mau ganti kabel rem belakang, coba dulu dicek ukurannya. Jangan sampai yang kalian beli part-part aftermarket atau part-part substitusi dari Jepangan itu nggak sesuai. Tapi kalau gue pribadi di Sprint TV gue pakai bukan Jepangan, aftermarket dan motor. Dan motor juga setahu gue punya Vespa ya, tapi mungkin lebih murah gitu. Nah, untuk yang kedua ada roller. Kalau ini mah udah jadi rahasia umum kali. Tergantung keseleranya masing-masing, tergantung ke kebutuhannya masing-masing. Kalau gue pribadi, sekarang masih pakai Piaggio, tapi waktu itu gue pernah pakai punya Vario, gue pernah pakai punya CLD, gue pernah pakai punya BRT. Nah, itu jadi nanti disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Dan harga-harganya tuh yang lebih murah yang mana. Nanti lo tahu deh, untuk part-part Vespa Matic itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Untuk roller banyak pilihan ya. Ada Vario, ada CLD, ada BRT. Wah, banyak dah pokoknya. Itu dengan fungsi dan beragam harganya itu mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi itu yang kedua, roller. Nah, yang ketiga, kampas ganda. Di video gue yang kemarin, kalau misalkan ada yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Jadi gue ngebahas sedikit tentang upgrade CVT di Vespa Matic Sprint gue. Kampas ganda yang gue pakai itu, gue pakai kampas refillnya punya 2V gitu kan. Nah, daripada teman-teman ini pakai aftermarket kayak Malossi, kayak Polini, yang notabene tuh udah pricey banget kan, udah mahal banget, itu udah nggak ketolong kalau Malossi, Polini. Tapi selama gue pakai Vespa Matic, gue pernah sekali pakai Malossi, itu bener-bener nguras dompet gue banget. Buat CVT aja bisa sampai hampir 2.000-3.000 kan untuk mangkok dan kampas ganda refillnya. Wah, tuh bener-bener bikin gue geleng-geleng kepala. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama teman gue, kayak yang gue video kemarin gue bahas,
gue dapet Jalan Ninja. Wah, rasanya sih nggak beda jauh. Ya emang kalau harga ada kualitas, tapi kalau gue pribadi pakai Tufi udah mirip-mirip kayak malu sih cuy. Sumpah halus banget. Nah, kalau misalkan itu untuk opsi yang kedua pakai untuk opsi yang pertama pakai kampas Tufi. Tapi kalau untuk opsi yang kedua, gue nyaranin lagi, ada temen gue make untuk Vespa S-nya itu pakai kampas NMAX. Kata dia enak, gue cobain dong. Wah serius nih NMAX, gue bilang gitu kan. Kata dia serius cuy, ini gue pakai kampas NMAX PNP ke S125cc kalau nggak salah ya. Tapi nanti lo tanya-tanya lagi ke mekanik lo. Tapi itu yang temen gue pakai pure kampas NMAX PNP ke Vespa S 125. Ini nih yang bener-bener kontroversi banget. Ini mengandung pro dan kontra nih. Lo percaya nggak? Gua kampas ganda gue pakai Mio M3, Yamaha Mio M3. Wah gokil. Ini salah satu terobosan menurut gue dari harga 700 ribuan cuy. Vendel Vespa gue, Vespa Sprint tuh 700 ribu harga barunya yang ori. Kalau Yamaha M3 nggak sampai cepet. Astaga, dengan apa yang gue dapat, gue pakai Mio M3 itu bener-bener nggak ada bedanya sih, lebih enak malah karena dia itu diameternya lebih pendek dari yang bawaan Piaggio, jadi lebih ketat gitu, lebih apa ya, jadi nggak ada kendor-kendornya gitu kalau misalkan yang gue rasain. Tapi ada syarat dan ketentuan. Dengan gue ganti fanbelt Yamaha Mio M3 itu, yang biasanya gue ganti fanbelt bisa 2 tahun atau setahun sekali, tapi karena dengan komposisi yang dibuat sama Yamaha Mio M3 ini nyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhin sama Mio M3. Sedangkan gue pakai di Vespa, otomatis untuk langkahnya beda, cc-nya beda. Pokoknya lo nggak bisa make selama lo make fanbelt Piaggio bawaan. Jadi bisa 2 tahun atau setahun sekali, gue 5 bulan sekali ya gue ganti. Tapi menurut gue dengan gue ngeluarin uang nggak sampai cepet buat fanbelt, mau gue ganti setahun 3 kali pun gue nggak masalah ya, daripada gue harus ganti sekali 700 ribu. Itu adalah institusi yang ketiga, itu kontroversi itu. Yang keempat ada rantai keteng. Nah ini buat teman-teman yang Vespanya udah berumur 3 tahun atau 4 tahun ke atas, biasanya kan servis besar dong, iya dong, ya kan. Nah servis besar ini rata-rata itu kalau misalkan mesin udah berumur, rantai ketengnya kendor. Ada beberapa bengkel, ini gue nggak bisa bohong, ini benar-benar pure. Waktu itu gue rantai keteng disuruh keteng ganti, oke gue ganti. Nah semakin berjalannya waktu, gue dapet bengkel yang klop sama gue, nerima omongan yang gue sampein. Dia pun punya opsi biar daripada diganti, ada nih caranya kayak gitu kan. Jadi rantai keteng itu bisa dipotong bro, bisa dipotong dan diganti dengan rantai keteng. Misalkan yang rantai ketengnya yang bikin kendor satu rantai gitu kan, bulat. Nah itunya dihilangin, disambungin jadi lebih kenceng lagi. Itu yang kemarin gue lakuin sih, daripada lo harus ganti rantai keteng kan lumayan. Nah yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam. Yang keenam ada sikring. Nah kalau buat teman-teman yang Vespanya sering matinya kenapa dulu? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada motor lo mati nggak bisa nyala, tapi starter lo bunyi kayak cek. Nah ada juga yang Vespa lo pas mau lo nyalain cuman tek nggak ada bunyi dinamo starternya. Ada juga yang lo nyalain diem, bener-bener nggak ada suara apa-apa. Nah dari ketiga itu, kalau misalkan bunyi itu bisa dicek ke relay starter dan bisa dicek dinamo starternya. Kalau bunyi cek kayak mau nyala, tapi kalau misalkan bunyi tek itu bisa dicek dinamo starternya. Sama sikring. Nah sikring ini ada di sini, nanti gue kasih tahu. Sikring itu ada di Vespa, kalau misalkan di sprint gue itu ada di glove box. Di dashboard depan itu ada beberapa sikring, ada 4 biji. Itu harganya berapa cuy kata lu? Rp2.000 satunya. Wah, lo kalau misalkan ke bengkel 2 tak, lo bilang lo ambil sikring, lo lihat kodenya, bang ada nggak bang sikring yang kode ini, Rp2.000 cuy. Lo mau stok 1 kantong penuh juga itu aman buat nantinya kalau misalkan sikring lo bermasalah. Nah itu yang kedua, gua 23. Yang terakhir ada puli depan Yamaha. Teman gua ada yang pakai puli depan Yamaha tapi dimodif dikit, katanya lebih enak. Sama pakai bosing Yamaha, bosing Mio M3. Nah itu nanti kalau gue sih belum tahu pasti ya, karena gue juga nggak make. Itu yang temen gue pakai. Mungkin teman-teman yang udah make di sini bisa dikasih tahu nanti di komenan bawah. Jadi intinya apa yang lo pakai, kalau misalkan lo tahu komposisi apa aja, misalkan kayak roller nih ukurannya segini, atau fendel ukurannya segini, sebenarnya tuh ada yang lebih murah, tapi itu nggak menutup kemungkinan lebih jelek atau lebih baik. Nah ini jadi kan kita pernah nentuin
suatu hal itu benar kalau nggak ada yang salah. Jadi kan harus di-compare kan. Selama gue pakai Vespa ini, ya kalau misalkan ada yang lebih murah kenapa enggak kalau gue pribadi. Tapi kalau buat netizen teman-teman gue semua, kalau mau ngikutin silahkan, monggo. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi di sini gue cuma sharing-sharing aja. Kalau misalkan emang nantinya lu ngerasain kendala yang gue rasain saat lu nggak punya duit, saat lu bener-bener bokek, lu bisa tetap nyervis motor lo gitu cuy. Untuk maksud gue ya, informasi ini yang dibuat bukan karena semata-mata gue ngajak lo buat pakai barang-barang substitusi yang gue saranin tadi, tapi seenggaknya ngebantu saat lo nggak punya uang. Jadi buat teman-teman pervespaan duniawi, teman-teman gue, brother-brother gue semua, semangat buat ngerawat Vespanya. Karena segala sesuatu yang lo rawat dengan baik itu bakal menghasilkan baik juga buat lo semua. Mentang-mentang Vespa lu mahal nih, Vespa lu itu jarang dipakai, lu gak pernah diservis, jangan cuy, sayang, kasihan, motor lu tuh mahal. Lu mendingan keluar uang 200.000 sebulan daripada sekalinya lu servis lu kena 2 juta, 3 juta, rengkes lu pecah, ring seher lu kena, atau seher lu jebol, atau head lu isiannya ada yang brodol-brodolan. Wah jangan dah. Kalau buat saran gua, servis tuh harus rutin, jangan sampai lalai, karena Vespa itu menguapnya cepet, olinya tuh cepet berkurang juga. Jangan sampai lu telat ganti oli. Jadi kayak gitu aja. Nanti buat penjelasannya itu gue sertain sama gambar. Jadi lu nggak perlu khawatir, aman cuy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.